Perkenalkan, nama saya Wana Putri Utosoid. Kami akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan akan dilanjutkan oleh jawaban anggota lainnya. 1. Perjanjian internasional yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain dan mempunyai bukti nyata. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati adalah salah satu perjanjian internasional yang pernah dilakukan di Indonesia dan menjadi perjanjian internasional yang sangat populer sampai saat ini. Perjanjian ini dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Perjanjian ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang dihasilkan dari perjanjian ini, yaitu pengakuan secara de facto 3 wilayah Indonesia oleh Belanda. Wilayah de facto yang dimaksud adalah wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian internasional Indonesia ini menjadi salah satu bentuk kerjasama yang sangat fenomenal karena dilakukan di atas geledak kapal perang dari Amerika Serikat. Perjanjian ini dilakukan oleh Indonesia dan juga Belanda, dan salah satu isi perjanjian ini adalah persetujuan Belanda yang hanya mengakui 3 wilayah resmi Indonesia, yaitu Yogyakarta, Sumatera, dan Jawa Tengah. Yang ketiga, Perjanjian Roym-Royen, yaitu perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang diselenggarakan di Hotel des Indes yang ada di Batavia. Salah satu isi perjanjian ini adalah pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta dan sesuai dengan fungsi perjanjian internasional yang mengharuskan sebuah perjanjian menguntungkan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Yang keempat, Perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah perjanjian yang berlangsung antara 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Salah satu isi penting dari perjanjian ini adalah adanya pengakuan Belanda mengenai kedaulatan Republik Indonesia. Perjanjian ini dilakukan di Den Haag, Belanda, dan sesuai dengan persyaratan perjanjian internasional yang berlaku, yaitu harus adanya sebuah keputusan yang menguntungkan bagi kehidupan internasional. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan negara Indonesia dengan negara lain. 5. Perjanjian New York. Perjanjian New York ini terjadi antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Salah satu isi penting dari perjanjian ini adalah Irian Barat yang mulai diserahkan Belanda pada Indonesia, dan ada macam-macam perjanjian internasional yang pernah dilakukan di Indonesia. Namun perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian yang sangat penting. 6. Perjanjian Bangkok. Perjanjian internasional yang terjadi di Thailand ini menjadi salah satu perjanjian yang diisi oleh banyak negara. Dan 5 negara yang masuk dalam perjanjian ini adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Salah satu tujuan perjanjian internasional ini adalah menghentikan konfrontasi dengan negara Malaysia. Perjanjian Bongaya. Perjanjian yang terjadi di Bogota ini terjadi antara Indonesia dan Belanda. Untuk melakukan sebuah perjanjian tentu ada tahapan perjanjian internasional yang harus dilakukan, dan salah satu isi perjanjian penting adalah penyerahan Hasanuddin kepada VOC Belanda. Yang ketujuh, Perjanjian Jepara. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Belanda. Ini berhasil mendapat keputusan penting, yaitu menyerahkan pesisir utara Jawa apabila VOC menang saat terjadinya pemberontakan Trunojoyo dan Perjanjian Jepara. Perjanjian Jepara ini menjadi salah satu perjanjian besar yang pernah dilakukan Indonesia. Bagian I, Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga adalah salah satu perjanjian internasional yang dilangsungkan Indonesia dengan Belanda. Dan perjanjian ini berhasil membagi 2 Surakarta, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Perjanjian ini menjadi salah satu perjanjian besar yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Zaman dulu, memang Indonesia paling sering melakukan perjanjian internasional dengan Belanda. J. Perjanjian Garis Batas. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Amerika. Perjanjian ini berhasil menentukan garis batas Indonesia dengan Australia, dan perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 12 Februari 1973. Perjanjian ini menjadi salah satu perjanjian internasional yang terjadi antara Indonesia dan Australia. K. Perjanjian Teritorial.
Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Singapura, yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1973. Perjanjian ini berhasil menghasilkan batasan laut teritorial Selat Singapura, dan perjanjian ini masuk dalam catatan sejarah perjanjian yang dilakukan Indonesia dan Singapura. Lokasi Indonesia dan Singapura memang sangatlah berdekatan, dan hal ini membuat kedua negara sangat sering melakukan perjanjian internasional. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Cina. Salah satu keputusan yang dihasilkan dari perjanjian ini adalah tentang Dwi Kewarganegaraan Indonesia dan Cina. Perjanjian ini masuk dalam catatan sejarah hubungan internasional antara Indonesia dan Cina. Indonesia sejak dulu memang seringkali melakukan berbagai macam perjanjian internasional dan berhasil membuat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan wawasan internasional berikut dengan contoh nyatanya. Perjanjian internasional secara garis besar memiliki kaitan dengan wawasan Nusantara guna mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dari negara lain, sehingga tujuan nasional dan tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dapat terwujud. Manfaat perjanjian internasional bagi bangsa Indonesia yaitu dari usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsepsi negara kepulauan. Untuk pertama kali diajukan secara resmi ke dalam sidang hukum laut di Genewa 1958. Sidang tersebut menghasilkan konvensi antara lain 1. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 2. Convention on the High Seas, 3. Convention on the Finishing and the Conservation of the Living Resource of the High Seas. Konvensi yang pertama berkaitan dengan kedaulatan teritorial, yang lainnya berkaitan dengan kedaulatan atas sumber alam. Pada konvensi yang pertama, Indonesia belum bisa mewujudkan kesatuan wilayah, karena itu Indonesia tidak perlu menjadi anggota konvensi itu. Meskipun demikian, Indonesia dapat menerapkan ketentuan konvensi itu, yaitu dengan menjadikan dasar untuk membagi wilayah sumber alam landas kontinen dengan negara tetangga. Caranya dengan mengukur titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia. Usaha Indonesia pertama kali dilakukan dengan mengeluarkan pengumuman pemerintah 17 Februari tahun 1969 tentang landas kontinen Indonesia. Selain itu, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 amat penting bagi Indonesia, yaitu yang pertama, pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan. Yang kedua, pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. Secara internasional, perjuangan negara kepulauan baru berhasil tahun 1982, maka secara regional telah terjadi pengakuan negara tetangga atas prinsip negara kepulauan. Contoh nyata keterkaitan perjanjian internasional dengan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dengan Malaysia, yaitu mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Cina Selatan di Kuala Lumpur tanggal 27 Oktober 1969 dan berlaku mulai tanggal 7 November 1969. Yang kedua, Indonesia dengan Thailand, yaitu mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman di Bangkok tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku mulai tanggal 7 April 1972. Yang ketiga, Indonesia dengan Malaysia dan Thailand, yaitu mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971 dan berlaku mulai tanggal 16 Juli 1973. Yang keempat, Indonesia dengan Australia, yaitu mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu dan Canberra tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku mulai tanggal 18 November 1973. Yang kelima,
Indonesia dengan Singapura, yaitu mengenai penetapan garis batas laut teritorial di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan berlaku mulai tanggal 30 Agustus 1974. Yang keenam, Indonesia dengan India, yaitu mengenai penetapan garis batas dan landas kontinen Laut Andaman, Jakarta 18 Agustus 1974, atas dasar pengakuan prinsip negara kepulauan dan juga berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga. Luas wilayah Indonesia berkembang menjadi 8.400.000 km.